Qala Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu tsaniyatu wa-sittun, permasalahan orang-orang jahiliyah yang ke-62, istinfarul muluk dittu ahlil haq, minta tolong kepada penguasa untuk melawan orang-orang yang membawa kebenaran. Di antara perilaku orang-orang jahiliyah adalah minta tolong kepada penguasa untuk melawan orang-orang yang membawa kebenaran. Qauluhum idza ghulibu bil hujjah faza'u ila syaqwa lil muluk kama qalu atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Keadaan mereka orang-orang jahiliyah apabila mereka kalah dalam berhujjah, mereka segera mengeluh kepada penguasa. Sebagaimana ucapan mereka, atadaru Musa, apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di muka bumi? Apakah engkau hendak membiarkan Musa dan kaumnya, wahai Fir'aun, untuk membuat kerusakan di muka bumi? Ini perkara yang ke-62, di mana perkara-perkara jahiliyah kita pelajari, kita ketahui agar kita bisa menjauhinya. Sebagaimana dalam bab ini, ketika orang-orang jahiliyah mereka kalah dalam adu hujjah, mereka mengeluhkannya kepada penguasa. Ketika adu hujjah, adu dalil, kemudian kalah, kemudian mereka minta tolong kepada penguasa untuk melawan orang-orang yang membawa bendera kebenaran, sebagaimana ucapan Fir'aun kepada Musa alaihissalam, la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Jika engkau, wahai Musa, menjadikan ilah selain aku, menyembah ilah selain aku, sungguh katanya, sungguh-sungguh aku akan memenjarakan engkau. Sungguh aku akan masukkan engkau menjadi salah seorang yang masuk penjara. Jika kalah adu hujjah, kemudian menggunakan kekuasaannya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Lama lam yakun indahu hujjah yaruddu biha ala nabiyillah laja ila quwwati sultan. Ketika di sisi mereka tidak ada hujjah untuk membantah
Nabi Musa alaihissalam, nabinya Allah, segera mereka menggunakan kekuasaannya. La'aj'alannaka minal masjunin. Sungguh kami akan memenjarakan engkau. Maka inilah wahadihi tariqatul mahzumin. Ini adalah jalan yang dilakukan oleh orang-orang yang kalah. Jika kalah dalam berhujjah, maka mereka menggunakan kekuatannya, sebagaimana yang dilakukan Firaun dan bala tentaranya. Ketika mereka kalah dalam adu hujjah, adu bukti kebenaran, di mana ketika itu Firaun mengumpulkan para tukang sihir dari ujung kulon sampai ujung wetan, para ahli tukang sihir, ahli-ahli sihir dikumpulkan untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Melawan yang menurut mereka melawan sihirnya Nabi Musa alaihissalam. Maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, ya'tuka bikulli sahirin alim, akan datang kepadamu seluruh tukang sihir yang pandai. Wajah as-saharatu Fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Maka kemudian datanglah tukang-tukang sihirnya Fir'aun seraya berkata, jika kami bisa memenangkan, jika kami bisa mengalahkan Nabi Musa, maka tentunya kami mendapatkan upah, kami mendapatkan bayaran. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Fir'aun mengatakan, iya, sesungguhnya kalian termasuk dari orang-orang yang dekat kepadaku. Ketika bisa mengalahkan Nabi Musa, maka para tukang sihir, para ahli-ahli sihir ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Fir'aun. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Kemudian para tukang sihir mengatakan, wahai Musa, engkau yang pertama melemparkan sihir, atau kami orang yang pertama-tama melemparkan sihir? Ala alqu. Kemudian Nabi Musa menjawab, silahkan kalian melontarkan sihir-sihir kalian. Falamma alqau saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim. Maka ketika para tukang sihir ini melontarkan sihirnya, bereaksi melontarkan sihirnya, mereka menyihir, mereka menyulap mata-mata manusia. Jadi yang disihir itu bukan barangnya, tapi mata-mata manusia yang melihat, yang disulap, yang disihir. Sehingga ketika itu orang-orang pada ketakutan. Waja'u bi sihrin azim. Mereka mendatangkan sihir yang sangat besar. Mereka mendatangkan sihir yang amat sangat menakjubkan.
Wa awhayna ila Musa an alqi 'asa. Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Fa idza yatalqafu ma ya'tikun. Wa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka kemudian tongkat tadi yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam segera memakan sihir-sihir mereka. Sehingga ketika itu fawaqa'al haq, nyatalah kebenaran dan batillah apa yang mereka perbuat. Fahulibu hunalika wanqalabu saghirin. Maka ketika itu mereka kalah di tempat tersebut dan kemudian menjadilah mereka itu orang yang hina-hina. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Maka ketika itu kemudian para tukang sihir tadi pada sujud tersungkur karena kalah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka pada beriman dengan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, ketika Nabi Musa alaihissalam telah mampu mengalahkan tukang-tukang sihir mereka, tukang-tukang sihir tersebut tidak mampu untuk menandingi mukjizat Nabi Musa alaihissalam, sehingga akhirnya kemudian para tukang sihir tersebut beriman dengan Nabi Musa alaihissalam karena tahu betul bahwa apa yang ada pada Nabi Musa alaihissalam bukan sihir. Benar-benar ini bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka kalah dalam adu hujjah, lalu para tukang sihir pada beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Qalu amanna bi rabbil alamin. Para tukang sihir pada berkata, kami beriman dengan Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena mereka tahu bahwa yang ada pada Nabi Musa alaihissalam bukanlah sihir. Maka begitu para tukang sihir itu beriman dan sujud kepada Allah, Firaun mengancam mereka untuk membunuh mereka, menyalib mereka di pohon. Akan tetapi mereka tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika itu orang-orang atau para pembesar-pembesar kelompoknya Firaun pada berkata, wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, dan berkatalah para pembesar dari kaumnya Fir'aun, atadaru Musa wa qaumuhu wa qaumahu liyufsidu fil ard. Apakah engkau hendak membiarkan Nabi Musa dan kaumnya liyufsidu fil ard, untuk membikin kerusakan di muka bumi, wa yadharaka wa alihatak, dan membiarkan engkau dan Tuhan-Tuhanmu. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Sungguh kami akan membunuh
anak-anak laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sungguh kami kuasa penuh untuk melakukan perkara tersebut kepada mereka. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, Ista'inu billah, mintalah tolong kalian kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi Allah subhanahu wa sesungguhnya innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah akan wariskan, yang Allah akan pusakakan kepada siapa-siapa dari hambanya, dan kesudahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Ibana sahid dari kisah ini bahwa ketika mereka meminta kepada penguasa atau minta perlindungan kepada penguasa, dalam hal ini mereka mengeluhkan perkaranya kepada Fir'aun karena mereka kalah dalam adu hujjah, di mana perbuatan yang semacam ini akan terus ada di tiap-tiap tempat dan di tiap-tiap masa. Ketika kalah dalam adu hujjah, kemudian mereka menggunakan kekuasaannya. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Ini banyak sekali terbukti di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mereka tidak bisa membantah dalil yang kita miliki, karena kita cuma mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam As-Sunnah, dan mereka mengakui perkara itu dan mereka mengakui kebenarannya, akan tapi karena kesombongannya sehingga tidak mengakuinya, karena egoisnya, gengsinya, sehingga mereka tidak mau menerimanya. Akhirnya kemudian dia provokasi orang-orang bagaimana agar orang ini bisa diusir dari kampungnya, bagaimana agar orang ini bisa dibenci seluruh kampungnya, dan seterusnya. Ini banyak sekali terjadi ketika kalah dalam berhujjah, ketika tidak punya dalil menghadapi ahlul haq, maka mereka menggunakan kekerasan, mereka menggunakan kekuatan untuk melawan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kadang mereka nggak mau untuk diajak ngomong, baik-baik nggak mau. Pokoknya ini sudah keputusan masa, tidak bisa dirubah lagi. Silahkan keluarkan dalil sebanyak-banyaknya, tapi ini keputusan. Silahkan keluarkan hadis sebanyak-banyaknya, tapi intinya pokoknya pergi dari sini. Sudah, mau apa lagi? Maka dari sini untuk kita memahami bahwa perilaku orang-orang jahiliyah itu di sembarang tempat akan ada, di sembarang waktu akan terus ada, sehingga untuk kita berhati-hati dan terus menerus menggunakan hikmah dalam berdakwah, di mana terlebih khusus kita ingatkan pada kesempatan kali ini dalam masalah berpakaian, karena kita tidak melakukan perkara-perkara yang aneh, tetap mereka
menganggap kita itu orang aneh. Apalagi kalau sampai kita melakukan perkara-perkara yang aneh, yang disangkanya itu adalah sunnah, yang dianggapnya itu adalah sunnah. Kadang seseorang misalnya dalam memakai sarung balapan dengan celananya, ini kan secara pemandangan kan nggak rapi. Sementara ada di antara mereka berdalil atau mungkin tidak terucap seakan-akan sunnah itu ya begini, sarung dan celana balapan. Ini ada di antara mereka baju untuk tidur digunakan untuk taklim, digunakan untuk bertamu. Maka ini bukan pada tempatnya. Sementara di antara mereka menganggap itu adalah sunnah. Ini perkara yang semestinya untuk menjadi kehati-hatian bagi masing-masing kita. Sehingga bagaimana untuk agar kita itu menjadi orang yang tidak sebagai sumber terjadinya fitnah. Berupaya dan berusaha agar jangan sampai kita itu penyebab terjadinya fitnah. Karena bisa jadi dari sebab itu kita adalah penyebab orang-orang itu lari dari hidayah. Orang-orang lari dari hidayah. Sebetulnya mereka itu senang dengan Islam, wong mereka Muslim. Sebetulnya mereka itu senang dengan sunnah, wong dalilnya juga Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma terkadang kita yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terkadang kita yang kurang bisa hikmah dalam beramal. Jadi dalam seseorang berislam itu ditinjau dari banyak sisi, banyak dalil. Islam itu dalilnya banyak, tidak cuma satu. Digocek gegeng ternyata sudah mansuh, digocek gegeng ternyata ini butuh penjelasan yang lebih dari para ulama. Barakallahu fikum.